di sana. Semua bidadari turut bernyanyi. Udah mulai ya? Hai, halo semuanya. Kenalin, nama aku Jackie. Di sini aku mau jelasin apa itu perencanaan karir. Oh iya, yang bikin kakak-kakak hebat ini loh. Nah, pernah nggak sih kalian merasa bingung? Aku cocoknya kerja di bidang apa ya? Atau apa jurusan kuliah ini bikin aku sukses? Kalau kamu pernah berpikir seperti itu, artinya kamu sedang mencari arah. Dan itu hal yang sangat wajar loh. Di video ini, kita akan membahas satu topik penting yang sering disepelekan, tapi sebenarnya krusial banget, yaitu perencanaan karir. Bukan cuma penting buat kita sebagai individu, tapi juga buat organisasi dan perusahaan. Dalam dunia manajemen sumber daya manusia, perencanaan karir adalah strategi untuk memastikan setiap orang berkembang sesuai potensinya. Yuk, kita mulai dengan memahami konsep dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya perencanaan karir itu? Nah, secara sederhana, perencanaan karir adalah proses untuk mengenal diri, memilih tujuan, dan menyusun langkah-langkah agar kita bisa sampai ke tujuan itu. Ada beberapa teori utama yang sering digunakan nih. Yang pertama, Social Cognitive Career Theory atau SCCT. Teori ini menekankan pentingnya efikasi diri, harapan hasil, dan tujuan pribadi dalam membuat keputusan karir loh. Misalnya, kalau kamu yakin bisa sukses di bidang desain dan kamu percaya hasilnya akan baik, kamu akan lebih semangat menekuni bidang itu. Yang kedua, teori Riasek dari Holland. Riasek membagi tipe kepribadian kerja menjadi 6. Yang pertama, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Dengan memahami tipe kepribadian kita bisa tahu lingkungan kerja seperti apa yang cocok dan bikin kita nyaman. Dan yang ketiga, Career Decision Making Self-Efficacy atau CDMSE. Ini adalah keyakinan bahwa kita mampu mengambil keputusan karir yang tepat. Semakin kita percaya diri, semakin besar peluang kita meraih tujuan karir dengan sukses. Oke. Sampai sini, mungkin kalian berpikir, teorinya keren banget sih Jeki. Hehehe. Tapi, kenapa penting banget sih perencanaan karir itu? Jawabannya sederhana, karena karir bukan sesuatu yang bisa dibangun dengan asal-asalannya teman-teman. Dalam MSDM, perencanaan karir bukan hanya bermanfaat buat karyawan, tapi juga buat perusahaan. Organisasi yang membantu karyawannya merencanakan karir akan punya tenaga kerja yang loyal, terarah, dan produktif. Dan sebaliknya, tanpa perencanaan karir, bisa terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara pekerjaan dan kemampuan. Akibatnya, ya kinerja menurun, stres meningkat, turnover naik. Pasti dari tadi kalian bertanya-tanya, Jeki, teori mulu dari tadi, kasih tahu dong langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Gimana sih cara merencanakan karir dengan baik? Yuk, simak 5 langkah utamanya. Yang pertama, kenali diri kalian sendiri. Ini fondasi utamanya. Kenali minat, nilai hidup, dan kekuatan kamu. Yang kedua, kalian bisa eksplorasi karir terlebih dahulu. Cari tahu informasi tentang berbagai profesi. Gunakan internet, ikuti webinar, ngobrol dengan profesional. Yang ketiga, kalian harus tetapkan tujuan. Mau jadi apa? Di mana kamu ingin bekerja? Dalam 5 tahun ke depan, kamu mau berada di posisi apa? Yang keempat, mulailah susun strategi. Contohnya, ikuti pelatihan, ambil sertifikasi, magang, aktif di organisasi. Semua itu adalah langkah konkret. Yang kelima, jangan lupa lakukan evaluasi berkala. Karena dunia bekerja terus berubah. Jadi, rencanamu juga harus fleksibel. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, sekarang kita lihat yuk seperti apa penerapan perencanaan karir di dunia nyata. Berikut adalah contoh penerapan perencanaan karir di dunia nyata yang udah aku cari di internet nih teman-teman. Contoh pertama datang dari dunia kampus. Sebuah studi di UIN Malang menunjukkan
bahwa mahasiswa yang mengikuti program pengembangan karir memiliki career decision self-efficacy lebih tinggi. Artinya, mereka jadi lebih percaya diri dalam menentukan arah masa depan, menurut Christian dan teman-temannya pada 2024. Contoh kedua, dari lingkungan aparatur sipil negara di Jawa Tengah. Meskipun sudah ada program talent pool, tapi masih terjadi mismatch antara posisi dan kompetensi. Ini menunjukkan bahwa perencanaan karir di tingkat organisasi juga perlu dievaluasi secara berkala, menurut aparatur sipil negara Jawa Tengah. Dan contoh ketiga, dari siswa SMA, pelatihan karir yang diberikan pada siswa terbukti menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih jurusan kuliah. Ini jadi bukti bahwa perencanaan karir harus dimulai sejak dini, menurut Ni dan Ayu pada 2022. Kita udah banyak belajar nih hari ini. Mulai dari apa itu perencanaan karir, teori-teori pendukung, kenapa topik ini penting dalam MSDM, hingga langkah-langkah praktis dan contoh penerapannya. Intinya, perencanaan karir adalah proses untuk membentuk masa depan, bukan cuma memilih pekerjaan, tapi juga mengenali siapa diri kita, apa potensi kita, dan bagaimana mencapainya. Dalam dunia kerja yang makin kompleks, perencanaan karir jadi kompas yang membantu kita tetap di jalur. Pesan moral dari Jackie, masa depanmu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh rencana dan usaha yang kamu mulai hari ini. Semoga apa yang Jackie sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman ya. Jackie pamit undur diri. Terima kasih.